Hai, Sobat Fans semuanya. Selamat datang kembali di kanal yang selalu menyajikan informasi sepak bola mendalam. That's the breakthrough that Indonesia, but it only goes as far there as Yudong Wang, and it's a great stop again there from Altero. Darah Indonesia, gol spektakuler Al-Haf siap guncang timnas. Irak terancam, Garuda siap bikin sejarah di kualifikasi Piala Dunia 2026. Darah Indonesia, gol spektakuler Al-Haf siap guncang timnas. Wah, kalian udah lihat cuplikan ini belum? Bukan cuma soal menang, bukan cuma soal statistik. Ini tentang darah, tentang identitas, tentang panggilan yang selama ini mungkin kita abaikan. Namanya Ilyas Al-Haf, usianya 25 tahun, lahir di Belanda. Tapi darahnya sebagian besar milik kita, Indonesia. Dan malam itu, di Stadion Shah Alam, dia bukan cuma mencetak gol. Dia mencetak harapan. Bangkok United menyerang dari sisi kanan. Bola mengalir cepat. Al-Haf berdiri di antara dua bek Selangor. Satu sentuhan, dua langkah. Boom. Tendangan keras ke tiang jauh. Kiper cuma bisa melongo. Itu bukan gol biasa. Itu adalah ledakan dari seorang anak diaspora yang selama ini tak pernah disebut dalam daftar timnas. Wajahnya setelah gol itu bukan sekadar selebrasi. Matanya tajam, teriakannya penuh emosi. Seolah dia bilang, lihat aku punya darah Indonesia, aku layak. Menit ke-24, Al-Haf kembali menghukum Selangor. Kali ini lewat chat inside yang bikin dua bek kelabakan. Tendangan kaki kiri gol. Bangkok unggul 2-0, tapi Indonesia mendapat sorotan baru. Wah, kalian harus lihat sendiri. Komentar-komentar di Instagram klubnya langsung meledak. Panggil ke timnas, darah Indonesia, jangan disia-siakan. Patrick Kluivert, buka matamu. Dan kabarnya, Kluivert memang menonton diam-diam, tanpa komentar, tapi ekspresinya serius. Seolah dia tahu, ada sesuatu yang sedang tumbuh. Sesuatu yang bisa mengubah wajah timnas Indonesia. Publik bergerak lebih cepat. Netizen Indonesia membanjiri kolom komentar. Media mulai menyorot dan nama Al-Haf mulai masuk radar. Sebelum ke Bangkok, Al-Haf main di SC Cambuur Liga Belanda. Tapi di sana dia cuma jadi pelengkap. Baru di Thailand dia meledak 3 gol dari 5 laga. Statistiknya naik, mentalnya naik, dan sekarang dia bukan cuma pemain asing. Dia adalah harapan. Dia bukan pemain naturalisasi biasa. Dia punya darah Indonesia. Bukan sekadar paspor, bukan sekadar formalitas. Bayangkan kalau Al-Haf pakai jersey merah putih. Bayangkan dia berdiri di GBK, nyanyiin Indonesia Raya. Bayangkan dia jadi jawaban dari masalah sayap timnas yang selama ini ya gitu-gitu aja. Kita udah pernah lihat proses ini. Sain Patinama, Jordi Amat. Tapi Al-Haf beda. Dia masih muda, masih lapar, dan yang paling penting, dia punya akal. Naturalisasi bukan cuma soal dokumen. Ini soal panggilan. Soal pulang ke tanah yang mungkin belum pernah dia injak, tapi selalu ada di dalam darahnya. Dan kalau proses ini dijalankan, kalau Kluivert berani, kalau PSSI gerak cepat, maka kita bisa punya senjata baru, senjata yang lahir dari semangat diaspora. Pertanyaannya sekarang, apakah kita siap menerima Al-Haf? Apakah kita siap membuka pintu untuk anak yang selama ini kita lupakan? Atau kita akan kehilangan lagi satu talenta diaspora yang seharusnya pulang?
Irak terancam, Garuda siap bikin sejarah di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kalian udah siap belum? Karena yang akan kita bahas ini bukan sekadar pertandingan bola. Ini adalah cerita tentang sebuah bangsa yang sedang berdiri di tepi sejarah. Bayangkan, stadion penuh, lampu sorot menembus langit malam. Dan di tengah lapangan, 22 pemain siap bertarung. Tapi sorotan dunia tertuju pada 11 punggawa Garuda. Irak akan datang, bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk liburan. Mereka datang dengan satu misi, menghentikan laju timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi, apakah mereka sadar bahwa kali ini mereka tidak akan menghadapi Indonesia yang dulu? Menit-menit awal cerita ini dimulai jauh sebelum peluit pertama berbunyi. Di ruang ganti, wajah-wajah pemain Garuda terlihat tegang, tapi mata mereka menyala. Seperti mata prajurit yang tahu bahwa di luar sana ada medan perang yang menunggu. Pelatih berdiri di depan papan taktik. Tangannya menunjuk garis-garis yang sudah ia gambar semalaman. Ini bukan cuma soal menang, katanya pelan. Ini soal membuktikan bahwa kita layak berada di panggung dunia. Irak bukan lawan sembarangan, mereka punya sejarah panjang. Pemain-pemain yang terbiasa bermain di Liga Top Asia, bahkan beberapa di Eropa. Tapi Garuda punya sesuatu yang Irak tidak punya, gelombang dukungan dari 270 juta jiwa. Dari Sabang sampai Merauke, dari warung kopi di Aceh sampai layar tancap di Papua, semua mata akan menatap satu layar yang sama. Kita ingat bagaimana di laga sebelumnya. Garuda berhasil menahan imbang tim yang di atas kertas jauh lebih kuat. Kita ingat bagaimana kiper kita terbang menyelamatkan bola di detik terakhir. Bagaimana bek kita menahan sakit demi memblok tembakan lawan. Itu bukan sekadar sepak bola, itu adalah pengorbanan. Dan sekarang, panggungnya lebih besar. Irak datang dengan formasi yang mematikan, 2 striker house goal. Gelandang jangkar yang keras seperti baja, dan sayap cepat yang bisa menusuk dari segala arah. Tapi Garuda sudah mempelajari mereka. Video demi video dianalisis, pola serangan mereka dihafal, titik lemah mereka ditandai. Seperti pemburu yang sudah mengintai mangsanya berhari-hari. Garuda siap menunggu momen yang tepat untuk menyerang balik. Bayangkan menit ke-70 nanti. Skor masih imbang, stadion bergetar oleh teriakan supporter. Bola di kaki gelandang kita, ia melihat celah kecil di antara dua bek Irak. Satu umpan terobosan dilepaskan, dan striker kita berlari seperti dikejar badai. Satu sentuhan, 2 sentuhan, lalu tembakan keras menghujam gawang. Gol itu bisa jadi gol yang akan kita ceritakan ke anak cucu kita nanti. Tapi ini bukan hanya soal teknik, ini soal mental. Irak akan mencoba memprovokasi, menjatuhkan mental pemain kita, membuat kita kehilangan fokus. Tapi Garuda sudah belajar dari masa lalu. Kali ini, mereka akan berdiri tegak, menatap mata lawan, dan berkata dalam hati, "Kami tidak akan mundur." Dampaknya lebih besar dari sekadar 3 poin. Jika Garuda menang, kita akan membuka pintu lebar-lebar menuju babak berikutnya. Kita akan membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia bukan hanya penonton di pesta sepak bola terbesar, kita adalah tamu yang siap merebut panggung. Dan waktu itu, sebentar lagi tiba. Garuda juga akan bertahan di tengah tekanan. Bedanya, ini bukan tentang bertahan untuk hidup, ini tentang bertahan untuk mencatat sejarah. Dan ketika peluit panjang berbunyi, kita ingin melihat para pemain itu saling berpelukan. Menatap tribun, dan tahu bahwa malam itu, mereka telah mengukir sesuatu yang tak akan pernah dilupakan. Jadi, siapkah kalian? Bukan hanya Irak yang akan diuji. Seluruh bangsa ini akan diuji, seberapa besar kita percaya pada Garuda kita. Dan kalau malam itu kita menang, dunia akan tahu
bahwa dari negeri kepulauan di ujung Asia Tenggara, ada satu tim yang berani menantang siapapun, bahkan raksasa Asia. Bagikan prediksi dan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan analisis sepak bola menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.